warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah daring kita Aljabar Linier Elementer. Kali ini kita akan membahas tentang sifat operasi matriks. Sebelumnya kita sudah bahas operasi matriks itu apa saja. Jadi matriks itu bisa kita lakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, maupun matriks dengan matriks. Kali ini kita akan banyak bahas teorema. Ada juga di buku, bisa kalian baca, baik di buku Larson ataupun Howard. Nah, jadi yang pertama teoremanya adalah tentang sifat penjumlahan dan juga perkalian skalar dari matriks. Misalnya jika saya punya A, B, dan C itu adalah matriks M dikali N, dan saya juga punya skalar C dan D, maka akan berlaku yang pertama, matriks A ditambah matriks B itu akan menghasilkan sama jika kita menjumlahkan B ditambah A. Nah, ini adalah sifat komutatif penjumlahan, sama kayak penjumlahan sistem bilangan real ya. Oke. Berlaku juga sifat asosiatif, A ditambahkan matriks B ditambah C dulu, itu akan sama dengan A dikali B dulu, A ditambah B dulu baru ditambah dengan C. Skalar C dan D dikalikan dulu baru dikali A, itu akan sama dengan C dikali skalar D dikali A. 1 dikali A sama dengan A. Ini adalah identitas perkalian ya. Oke, C dikali A ditambah B itu sama dengan skalar C dikali A ditambah skalar C dikali matriks B. Ini adalah sifat distributif. Pun juga berlaku sifat distributif yang ini. Oke, ini adalah sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya kenalan sama yang namanya matriks 0. Matriks 0 ini kalian bisa lihat nih contohnya. Ini ada matriks 0 ukuran 2x2, 3x3, 2x4, 4x1, dan 1x1. Ini adalah matriks yang semua entry-nya nilainya adalah 0. Nah, bisa juga dinyatakan dengan matriks 0 gini, atau kalau mau disebut ukurannya tinggal ditulis di indeks bawahnya ya. Oke. Teorema selanjutnya, sifat dari matriks 0. Matriks 0 itu punya sifat juga. Oke, kita kenalan sama sifatnya. Sebuah matriks A ditambahkan 0, matriks 0, itu sama saja matriks 0 ditambah A akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Oke, ini identitas ya. Identitas penjumlahan adalah 0. Kalau A dikurang 0, ya matriks A. Oke. Matriks A dikurang matriks A itu sama saja matriks A ditambah negatif dari matriks A sama dengan 0. 0 kali A sama dengan 0. Jika C dikali A sama dengan 0, maka C sama dengan 0 atau A yang sama dengan 0. Ini sifat dari matriks 0. Teorema selanjutnya, sifat perkalian matriks. Jika A, B, dan C adalah matriks dengan ukuran sedemikian rupa sehingga hasil kali matriks dapat ditentukan, dan C adalah skalar. Nah, kenapa sedemikian rupa sehingga hasil kali matriksnya dapat ditentukan? Karena ada syaratnya, dua buah matriks itu bisa dilakukan perkalian. Ukuran yang tadi ya di pertemuan sebelumnya di materi sebelumnya udah kita bahas. A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali B dulu baru dikali C. Ini adalah sifat komutatif dari perkalian. Selanjutnya ini adalah sifat distributif, sama ya.
Ini distributif juga. Nah, ini C dikali AB sama dengan C dikali A, baru dikali B dulu. Atau bisa C dikali B dulu, baru dikali A. Sifat distributif. Oke, selanjutnya nah, ini adalah matriks identitas. Matriks identitas itu yaitu matriks yang entry diagonal utamanya adalah 1, selainnya 0. Wah, ini. Jadi matriks diagonal ini, matriks identitas ini harus merupakan matriks persegi. Jadi ini ada matriks 1 kali 1 ya, artinya I2 berarti 2 kali 2. I3 matriks identitas 3 kali 3. Semua diagonal utamanya entry-nya adalah 1, selainnya 0. Ini mungkin udah familiar kalian di eliminasi Gauss maupun Gauss-Jordan. Oke. Teorema selanjutnya. Wah, pusing ya, banyak teorema, nggak apa-apa. Nah, teorema itu kan perlu dibuktikan. Nah, ini kalian bisa lihat pembuktiannya di buku, bisa cari-cari sendiri. Saya yakin gampang, di buku ada kok. A kali IN atau matriks identitas dengan ukuran N itu adalah matriks A itu sendiri. Nah, IM dikali A sama dengan A. Kenapa coba? Yang satunya ukurannya N, yang satu ukurannya ya dari sifat tadi ya, perkalian matriks ya, syarat dari ukuran. Oke. Transpose matriks. Nah, matriks itu juga punya transpose, ada yang namanya transpose dari suatu matriks, yaitu adalah kita tukar posisinya. Yang tadinya dia berupa menjadi baris, itu jadi kolomnya, ataupun sebaliknya. Transpose matriks dinotasikan dengan A pangkat T besar ya. Jadi misalnya kita punya matriks A ukuran M dikali N, maka transpose dari matriks A itu adalah matriks berukuran N dikali M, dibalik. Oke, misalnya kayak gini, saya punya matriks A, ini entry-nya, ukurannya M dikali N, maka transpose matriks dinotasikan dengan A pangkat T. Jadi ini baris dari matriks A menjadi kolom di matriks A transpose. Sehingga berubah ukurannya, bukan lagi M dikali N tapi N dikali M. Oke. Teorema dari sifat transpose matriks, jika A ditransposkan, jika transpose dari suatu matriks A ditransposkan lagi, maka akan kembali ke dirinya. Oke. Matriks A ditambah B ditransposkan, maka kita juga bisa mencari dengan cara A ditransposkan ditambah B ditransposkan. Ini juga berlaku untuk selisihnya. Ini perkalian skalar. Ini untuk perkalian matriks. Ingat kalau matriks dibalik ya, A, B ditransposkan, maka hasilnya sama dengan B transpos dikali A transpos. Oke, selanjutnya ini adalah trace dari matriks. Trace adalah matriks dinotasikan dengan TRA, didefinisikan dengan penjumlahan dari entry diagonal utama pada matriks A tersebut. Nah, trace dari A adalah A11 ditambah A22 ditambah A33. Kalau trace dari B berarti -1 tambah 5 tambah 7 tambah 0. Trace-nya ada. Jadi kalau trace suatu matriks itu nanti hasilnya adalah skalar, bukan matriks ya, karena ada jumlah. Oke, demikian sifat operasi dari matriks. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar ya. Dibaca bukunya juga untuk lebih jelasnya. Banyak sekali pembuktian-pembuktian sengaja nggak saya bahas untuk biar kalian baca sendiri. Oke.
Kalau ada yang kurang dipahami, kita bisa diskusi di forum diskusi e-learning kita. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.